bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari tetap bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Fenomena Crazy Rich Surabaya atau mungkin kota-kota yang lainnya itu sudah mulai banyak bermunculan, tapi banyak juga kasus yang akhirnya bermunculan. Nah, ini yang baru, Bu. Katanya ada 745 orang yang melapor merasa ditipu oleh seorang Crazy Rich Surabaya. Crazy Rich Surabaya, cuman ini kemarin sempat dilaporkannya di Malang. Ya. Kabarnya seperti itu ya. Dan Mungkin katanya kita- korbannya 200 lebih. korbannya 200 lebih 200 lebih. dan ini berhubungan dengan trading. Benar. Langsung saja mungkin kita bisa lihat cuplikannya seperti apa. Penipuan dengan modus robot trading dengan pelaku Crazy Rich kembali dibongkar oleh polisi. Wahyu Kenzo, Crazy Rich asal Surabaya, berhasil diamankan Polda Jatim bersama Polresta Malang dalam kasus robot trading auto trade gold. Untuk memuluskan aksinya, tersangka aktif untuk memaparkan produknya termasuk keuntungan yang akan didapat oleh para member. Bahkan, tersangka mampu menggait 25.000 member. Salah satunya adalah warga Malang yang berinvestasi hingga miliaran rupiah. Namun akhirnya tak dapat melakukan penarikan dana hingga melaporkan kepada polisi. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto menyebut keuntungan yang didapat oleh tersangka dengan uang himpun dana dari 25.000 member sejak 2020, bahkan diduga beberapa member berasal dari 6 negara asing dan ditafsir kerugian para investor mencapai 9 triliun rupiah. Bagaimana keadilan bagi korban-korban juga. Nah, ini kan juga harus kami lakukan. Jadi tidak semata-mata dengan mengamankan yang bersangkutan, dengan bersangkutan tidak komitmen, tidak memberikan ruang pengembalian aset kerugian kepada korban, ini kan juga harus menjadi suatu perhatian. Polisi menerapkan pasal berlapis atas kejahatan trading ini, yakni menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Transaksi Elektronik, serta KUHP Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini, polisi tengah menelusuri aset yang dimiliki Wahyu Kenzo dari hasil penipuan robot trading. Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi yang ada itu memang bisa memudahkan kita untuk dapat mencari rezeki. Benar. Tapi mungkin dengan cara yang lebih baik. Tapi ada orang-orang yang menggunakan kecanggihan itu untuk mencari uang dari orang lain. Termasuk juga dengan flexing-flexing kekayaan untuk menarik Itulah. ya calon-calon yang lainnya. Dan untuk yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, sudah ada Dr. Felix Danggur SHMH-MM. Beliau ini adalah pengamat hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Dan juga advokat. Advokat ya. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak. Saya perlu garis bawahi aja bahwa di sini adalah saya pengamat hukum dan advokat. Pengamat Karena hukum dan saya juga advokat. tidak merupakan satu dosen tetap pada UPH, walaupun saya Juga sekarang mengajar ini juga. mengajar di Universitas Pelita Harapan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah Ya, meluangkan waktunya oke. hadir untuk malam hari ini. Dan untuk 3 narasumber kita yang lainnya ini bergabung secara virtual. Ya. Boleh kita sapa, ada Kombes Pol Budi Hermanto, Kapolresta Malang Kota yang akan bergabung nantinya bersama dengan kita. Ada juga Bapak Didit Nur Diatmoko MM, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi dari Kemendak RI. dan termasuk juga akan ada korban ya yang mungkin kita bisa sebutkan namanya ini sebagai nama samaran, sebut saja namanya Ari ya di Iya. sini ya.
Ini juga sudah bergabung bersama kita di sini, Mbak. Mungkin disapa dulu Bapak Halo, Budi. selamat malam. Bapak bisa mendengar suara kami? Selamat malam. Selamat Bapak malam. Budi. Selamat malam, Mbak. Oke. Pak Budi, ini Ya, malam, Mbak. baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung secara virtual bersama dengan kita. Sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan seorang Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo. Ini bisa dibilang perkaranya adalah expert advisor, robot trading Auto Trade Gold ATG, dikelola oleh PT Pansaki Berdikari. Dan ini nilainya katanya triliunan rupiah. Boleh mungkin ceritakan, Pak, bagaimana sih ini bisa dikatakan sebuah penipuan pada akhirnya? Silahkan mungkin Pak Budi. Pak Budi masih bergabung sama kami. Oh ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Didit, rekan di JTV. Kami dari Polresta Malang Kota dalam hal ini menerima laporan ya. Dalam hal ini ada korban yang terkait tentang adanya suatu robot trading ataupun trading auto trade gold yang kita kenal dengan PT Pansaki Berdikari ini. Pada saat dari laporan polisi tanggal bulan September 2022, kami melakukan penyelidikan dengan melakukan meminta keterangan dari beberapa saksi korban, termasuk dari Bapepti, dari Kementerian Perdagangan, kita juga meminta keterangan dari kantor pos, dan kita juga melakukan pemeriksaan terhadap Bank Mandiri yang digunakan sebagai sarana penampungan dari aliran dana tersebut. Setelah itu selama 2 bulan kami melakukan gelar perkara untuk alih status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada saat proses penyidikan kita melakukan pemanggilan saksi 2 kali, saudara Dinar Wahyu Septian Difrik atau lebih dikenal dengan Wahyu Kenzo ini tidak hadir selama 2 kali. Setelah kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status, memberikan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, sehingga kami lakukan perintah membawa pada tanggal 4 Maret 2023. Setelah tiba di Polresta Malang Kota, kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi, gelar perkara, tingkatkan status sebagai tersangka. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Setelah selesai didampingi oleh penasihat hukum, kami juga melakukan gelar perkara untuk melakukan penahanan kepada saudara WK. Kenapa penahanan harus kami lakukan? Dengan alasan subjektif dan objektif, yang bersangkutan tidak kooperatif karena dipanggil 2 kali sebagai saksi tidak hadir. Yang kedua, kami juga menjaga agar barang bukti tidak hilang ataupun tidak disembunyikan. Yang ketiga, tidak terulang kembali kejadian ini selama yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dari perkara-perkara ini kami menerapkan pasal 65 ayat 2 junto pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia tentang perdagangan tidak pidana, dan ini ancaman hukuman paling 12 miliar, paling lama 12 tahun penjara, termasuk pasal 24 junto 106 Undang-Undang Perdagangan, itu di mana ancaman hukuman 4 tahun, denda 10 miliar rupiah. Termasuk pasal 28 ke 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, ini perubahan tentang Undang-Undang 11 tahun 2008 ITE, mana ancaman hukuman 6 tahun, denda 1 miliar rupiah. Termasuk ada pasal pidana konvensional dalam hal ini 372, 378 KUHP, ancaman pidana 4 tahun penjara, serta pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang TPPI. Baik, Pak Budi, mungkin bisa ceritakan modusnya sendiri seperti apa kalau dari tersangka sendiri? Ya, dari hasil pemeriksaan korban dan tersangka, di mana memang kegiatan ini berawal dari Maret 2020, di saat kita dilanda pandemi COVID. Bagaimana masyarakat ingin melakukan suatu usaha bidang ini memang terbatas dengan adanya COVID-19, sehingga ada menawarkan kepada masyarakat tentang investasi yang dimungkinkan memiliki keuntungan yang sangat tinggi, bisa sampai 15%. Dan bahkan di dalam
presentasi tersebut berani founder atau leader-leader ini menjamin tidak ada kerugian, sehingga ini membuat suatu kepercayaan kepada masyarakat yang mungkin juga kita lihat memberikan keuntungan yang sangat luar biasa, keuntungan yang instan, sementara itu hanya bisa dimonitor melalui gadget. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin kita bisa langsung ke Pak Didit di sini ya. Kalau pandangan dari Bapepti sendiri seperti apa nih Pak? Melihat kasus ini ya. Terima kasih teman-teman di CTV, terima kasih Mas Budi dan Pak Felix ya. Kami tentu dari Bapepti pertama ingin mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Polisian Polresta Malang untuk tindakannya ini. Dan kalau saya telusuri dari yang lalu-lalu bahwa sejak 2020 kami sudah mengindikasikan bahwa ada penawaran-penawaran yang bercover atau seolah-olah dia adalah perdagangan berjangka komoditi. Padahal itu tidak. Itu bukan perdagangan berjangka komoditi. Dan selama ini yang namanya robot trading itu tidak pernah mendapatkan izin dari Bapepti. Kalau kita lihat yang namanya menamakan diri robot trading itu hanya mendapatkan izin berupa surat izin penjualan langsung. Dia hanya berupa suatu e-book, ya, menjual langsung berupa e-book, tetapi tidak untuk melakukan perdagangan jangka komoditi, tidak untuk melakukan semacam crowdfunding, menarik dana masyarakat, tidak ada izin untuk itu. Nah, kami sudah coba mengingatkan kepada masyarakat baik melalui statement-statement kami di media maupun kami mencoba melakukan sosialisasi langsung pada kelompok masyarakat. Tetapi memang saat itu ketika kondisi pandemi sedang meningkat, sosialisasi yang kami lakukan memang tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga itulah yang terjadi, banyak masyarakat yang kemudian tergiur dengan promosi-promosi yang dilakukan oleh usaha-usaha yang menyebutkan dirinya robot trading tadi. Jadi ada pendapatan langsung, fixed income, tidak mungkin rugi dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat investasi itu dimanapun pasti melekat adanya risiko. Tidak ada investasi yang pasti untung. Ada risiko yang melekat di situ. Nah, jadi kami memang sudah mengindikasikan itu karena ini memang di luar perizinan dari kami, maka kami tentu berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Barreskrim dan dengan pihak-pihak lainnya. Mulai dari kami menutup webnya, ya kan, kami sudah 300 kali menutup website yang terkait dengan robot trading ini, tapi selalu muncul terus, dan kami juga berkoordinasi dengan kepolisian dan kami menganggap bahwa ini lebih pada pidana umum. Kira-kira begitu teman-teman dari Terima kasih Pak Didit. Intinya tidak mendapatkan izin dari Bapepti. Itu harus dicari tahu. Apapun itu tadi bentuk-bentuk robot tradingnya ya. Oke, nanti kita juga akan bertanya dengan Pak Felix di sini sebagai pengamat hukum. Ini apakah nantinya bisa dituntut? Apakah uangnya bisa kembali? Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dulu, Mama pakai santan kelapa tua. Sekarang aku selalu pakai Klatu. Klatu, santan kelapa tua. Dangdut, digoyang tambah Yahut. Dangdut, stasiun dangdut. Semua goyang, semua senang, hanya di stasiun dangdut. Stasiun dangdut, digoyang tambah Yahut. Kamera roll, action! Gatot Kaca
Tony. Akhirnya strike. Orang jangan sehat di wae. Main guys. Oke. Hukum di tengah kita, hukum di tengah kita. Kembali lagi di Hukum di Tengah Kita dan kita masih dengan kasus yang paling panas ini. Harus waspada dengan penipuan-penipuan termasuk juga bisnis robot trading yang selalu dengan kegiurannya itu adalah cepat kaya. Dan apa-apa lagi cepat berarti ada lagi yang ngomong tidak pernah rugi lah itu. Tidak pernah rugi, padahal tadi juga sudah disebutkan pasti ada resiko. Pekerjaan apapun pasti ada resikonya, begitu ya Pak Felix juga ya? Setuju. Mungkin kita juga bisa mendengarkan dari point of view korban. Mungkin kita bisa berbicara langsung, oh baik, kita langsung ke Pak Felix dulu katanya. Pak, Bapak sudah mendengarkan ya Pak ya, tadi dari Kapolresta Malang Kota, dari Bapepti juga. Pak, kalau melihat sebenarnya untuk kasus ini tidak sekali sebenarnya Pak. Ada beberapa mungkin juga yang lainnya. Cuman ini yang sedang kita bahas, mudah-mudahan jadi pembelajaran juga. Kalau Bapak melihatnya seperti apa? Terima kasih Pak Mas Pulung sama Mbak Erina. Dan saya juga selamat malam kepada Bapak Kapolres Malang dan Bapepti, Pak Nur. Setelah saya mengamati, katanya apakah bisa itu tidak regulasi di negara kita. Kalau seandainya Bapepti itu kan untuk memenuhi beberapa 3 unsur atau 3 aspek yang harus dilakukan, yaitu salah satunya yang ada itu aspek perlindungan konsumen, itu satu. Yang kedua adalah aspek pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapepti sebenarnya. Dan yang terakhir itu adalah aspek sipil dan regulasi yang mendukung perdagangan mata uang yang menggunakan robot perdagangan. Jadi saya simpulkan kalau tadi oleh Bapepti, Pak Nurdin itu mengatakan bahwa kami sudah memantau dari tahun 2020 yang lalu. Berarti kan Bapepti sudah mengetahui itu. Padahal di dalam melakukan atau kita mengamati hal-hal seperti ini harusnya kan kasihan masyarakat. Kalau saya dengar di media macam-macam ini sekarang ada 5.000 nasabah yang korban dan duitnya 9 triliun rupiah. Kalau dibagikan katakan 1,8 juta per kepala. Ini kan sudah luar biasa. Padahal kalau kita lihat dari COVID-19 yang dikatakan oleh Pak Budi sebagai Kombes Pol Malang Kota itu tadi dengan kan kasihan juga teman-teman polisi dong. Bagaimana mereka itu harus mencari dan bagaimana mereka harus mengusut teman-teman itu. Saya juga memberi apresiasi dong kepada Kombes Pol Budi ya, Kapolres Malang. Walaupun itu adalah tugas beliau sebagai polisi untuk mengamankan masyarakat. Dan ini juga saya minta agar Bapepti dan otoritas jasa keuangan kalau memang karena robot ini kan ada yang disahkan, dilegalkan oleh pemerintah. Saya sudah ada beberapa, saya lihat itu ada 10 apa berapa itu yang dilegalkan. Ada sebenarnya ya? Iya ada yang dilegalkan tapi ada yang tidak. Seandainya tadi yang dikatakan oleh Bapepti, Pak Nurdin itu kalau saya tidak salah tangkap tadi dikatakan kami sudah tahu itu sekitar tahun 2020 yang lalu. Mencoba menghapus ya, juga. Hanya kita ini ada COVID-19 dan lain sebagainya. Kasihan dong kalau begitu. Masyarakat yang begitu juga sudah susah mendapat makan dan susah tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Padahal Bapepti sendiri sudah mengamati sejauh itu. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya mohon kepada Bapepti supaya kalau ada itu segeralah memberikan informasi kepada kepolisian atau kejaksaan, hakim dan pengacara supaya nanti dalam membela perkara-perkara seperti ini ya kita harus dengan jelas, tepat sehingga teman-teman hakim itu
bisa memutuskan perkara ini dengan baik. Itu loh intinya seperti itu. Harapannya nanti nggak akan ada korban-korban seperti ini ke depannya. Sehingga tidak ada korban-korban yang berikutnya lagi, sehingga kita bebas. Karena ini saya lihat Pak Bapeti Pak Nurdin, ini ada 6 negara asing yang juga ikut loh atas korban yang ada itu. Akibat karena seorang Wahyu yang ada di kota Surabaya dan larinya malah bisa ke Malang. Saya dengar tadi hari ini malah Kapolres Kota Malang itu mau mengusut rekeningnya istrinya dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa dengar nih Pak dari point of view-nya korban. Selamat malam Pak Ari. Halo, selamat malam Pak Ari. Bisa dengar suara kami? Selamat malam Pak Ari. Baik, Pak Ari ini adalah sebagai salah satu korban dalam kasus ini ya. Mungkin kita bisa tahu nih awalnya seperti apa bisa ikut bergabung. Halo, selamat malam Pak Ari. Baik, kita beralih dulu nih ke Bapak Kombes Pol Budi Hermanto. Pak, boleh tahu nggak Pak, ini kemarin pada saat yang melapor setelah ditangkap ini ada berapa orang yang menjadi korban? Mbak Erina, perlu kami jelaskan, sampai dengan hari ini kami sudah menerima 5 laporan polisi yang sudah melaporkan secara langsung dengan alat bukti yang ada di khususnya lokus delikti yang di wilayah Kota Malang. Tetapi melalui hotline yang di nomor 0811 378 02000 itu sampai dengan pukul 15 sore hari ini kita sudah menerima 1.456 masyarakat yang mengaku sebagai korban ataupun mengadukan terhadap ATG ini. Pak Felix, perlu kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini kepolisian juga banyak didukung dari Bapepti. OJK yang ada satuan tugas yang ada di wilayah Kota Malang sendiri, ini di mana aparat penegak hukum selalu bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, termasuk dari Kominfo dan juga pihak kepolisian. Beberapa usulan ataupun sosialisasi yang disampaikan oleh Bapepti pada saat situasi pandemi COVID memang kita terbatas dalam regulasi pada saat itu. Memang kita akan sangat kewalahan pada saat menghadapi situasi pandemi COVID. Tetapi pada saat situasi itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku trading ini. Sehingga ruang masyarakat percaya pada saat kita ingin menjual suatu produk misalnya makanan. Siapa yang akan membeli produk makanan kita? Siapa yang menjemput? Karena pada saat kita menggunakan ojek online dan lain-lain semua terbatas dengan PPKM. Nah, inilah yang mengambil situasi sulit di masyarakat. Nah, makanya kami di Polresta Malang Kota konsentrasi sangat penuh. Kita mungkin Pak Felix kami juga ingin mempertanyakan, menyampaikan diskusi terkait tentang kalau proses hukum pasti kami akan lakukan berjalan. Tetapi satu sisi keadilan bagi masyarakat yang memang harus kita pertimbangkan. Dalam artian keadilan ini bagi siapa? Bagi masyarakat, khususnya korban. Nah ini yang mungkin kami akan membuat suatu konsep, suatu pola, tapi kami juga harus dilindungi oleh payung hukum, tidak melanggar dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Bagaimana terhadap robot trading ini yang setelah memakan korban banyak dalam perkara investasi bodong, ini juga harus ada restitusi, apakah melalui LPSK, apakah kompensasi, memberikan pengembalian terhadap kerugian korban, baik mungkin secara keseluruhan ataupun sebagian. Nah mungkin ini juga bagian yang harus kita bahas sebenarnya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Budi. Apakah ini ada indikasi pencucian uang kah? Atau mungkin nantinya dari tersangka akan ada niatan baik juga untuk bisa mengembalikan uang korban? Nah itu yang masih kami gugah. Makanya sampai saat sekarang proses penyidikan kami meminta secara kooperatif daripada tersangka ini untuk menyerahkan aset. Nah, aset-aset ini nanti akan dibuat suatu regulasi untuk bisa dikembalikan kepada para korban. Korban tapi yang harus bisa terverifikasi melalui validitas rekening koran. Berapa deposito yang sudah diserahkan, berapa WD withdraw yang sudah pernah diterima bagi yang menerima. Contoh, mereka sudah investasi, masukkan injek dana 100 juta, tapi dalam perjalanan dia sudah menerima 150 juta. Ini juga tidak menjadi skala prioritas untuk kita kembalikan. Tapi bagi
kaum yang memang korban belum pernah menerima pengembalian sama sekali, ini menjadi prioritas kita. Nah, tapi kami dalam proses penyidikan ini tidak boleh salah. Kami sudah membuat tim yang dibentuk oleh Pak Kapolda Jawa Timur, ada dari pengamanan internal, Idwasda, Bitpropam, Bitkum, Krimsus, dan Krimum dalam hal ini. Kami juga mohon izin Pak Didit, kami akan menggandeng dari pihak Bapepti, karena ini memang kita harus bekerja sama, tidak bisa secara parsial, harus sama-sama secara komprehensif untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Pak Budi, boleh tahu berapa total mungkin untuk yang harta dari yang disita dari tersangka sendiri? Mungkin sudah dalam bentuk apa? Ya, yang pertama kami unit rumah yang ada di Malang, termasuk di Jakarta, Pondok Indah, termasuk ada aset tanah, beberapa aset tanah ini masih kita konversikan, maksudnya kita memiliki apresial terhadap penghitungan itu. Ada 3 unit mobil mewah, yaitu Toyota Alphard, Innova, dan BMW yang masih sudah kita amankan di Polresta Malang Kota. Termasuk ada 3 jenis Vespa, ya lumayan, ada 1 Vespa yang bisa berharga sampai 500 juta, 2 unit Moge dengan tipe BMW R90, serta Harley Davidson. Kita jadi mengembangkan untuk sport car, di mana yang bersangkutan kita menemukan suatu nota pembelian unit Rolls Royce, ada lagi Lamborghini, Ferrari, termasuk jam mewah, Richard Mille, dan lain-lain. Ini kita masih dalami. Nah, makanya pada saat kita akan menertibkan aset-aset ini, kita ingin membuat suatu regulasi. Berapa sih dari barang-barang ini, termasuk barang-barang yang ada liquidnya, termasuk itu bisa untuk dikembalikan kepada para korban. Baik, Pak Budi, sebelum Pak Budi berpamitan, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya. Mungkin pesan terakhir untuk masyarakat seluruh Indonesia, kira-kira ke depannya apabila ingin berinvestasi, kira-kira apa yang harus diwaspadai? Ya, yang pertama, apabila ada presentasi ataupun informasi tentang investasi dan lain, untuk bisa memeriksa, mencari tahu tentang keabsahan. Karena beberapa yang kami periksa, para korban itu selalu melalui leader ataupun founder, ini menyatakan bahwa legalitasnya ada. Memang betul, legalitas yang ada tadi disampaikan oleh Pak Didit Bapepti. PT Pansaki ini bukan merupakan trading, robot trading yang dimiliki oleh saudara WK. PT Pansaki ini sudah berdiri dari 2015 dalam urusan MLM, yaitu produk susu nutrisi. Sehingga di 2019, WK ini bekerja sama melikuiditas perusahaan tersebut dengan investasi. Melibatkanlah PT Pansaki ini. Makanya pada saat rilis kami, ada 8 box minuman nutrisi. Kenapa kami hadirkan? Ini menjawab bahwa untuk mengkamuflase izin dari Bapepti ini tidak ada. Izin dari Kementerian Perdagangan juga baru keluar sekitar 7 Februari 2023. Sehingga dengan investasi melalui susu nutrisi dengan bonus robot trading. Robot trading ini adalah suatu perbuatan yang ilegal, tadi disampaikan oleh Pak Didit. Tidak ada di dalam perdagangan, tidak komoditi jangka panjang. Nah, kami mengharapkan masyarakat untuk lebih aware, lebih peduli, bisa menanyakan kepada hotline yang ada di Bapepti, Kementerian Perdagangan, OJK, di kepolisian, sehingga tidak tergiur. Yang kedua, terhadap orang-orang yang masih terlibat di dalam member, ini juga jangan terlalu larut di dalam mimpi, terlalu larut di dalam khayalan. Sementara algoritma yang dibuat oleh orang-orang yang berada di dalam ini adalah itu buatan sendiri yang tanpa dia mengacu kepada regulasi yang ada. Ini bisa mengatur siapa yang akan withdraw, siapa yang akan dimakan. Nah, perlu saya sampaikan di dalam forum ini. Kami sudah menetapkan satu tersangka lagi, yaitu founder yang ada di wilayah Malang Raya. Dalam waktu 2 tahun yang bersangkutan sebagai founder, dia mendapatkan komisi sebesar 10 miliar rupiah. Nah, ini kan sangat luar biasa. Baik. Terima kasih Kombes Pol Budi Hermanto dari Kapolresta Malang Kota. Untuk waktunya, selamat bertugas kembali. Baik, nanti kita akan bahas lagi tentunya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu PJ pilihanku.
Madu TJ, madu pilihanku. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Sekitar 15.000 lebih jemaah haji telah tiba di Tanah Suci. Harga cabai kecil di pasar tradisional masih di angka Rp100.000 per kilogram. Diketahui harga LPG kemasan non-subsidi naik mengakibatkan konsumen beralih ke subsidi. KM Lautan Papua Indah yang terbakar di perairan utara Paiton, Kabupaten Probolinggo. Pembuatan minuman herbal bunga telang ini sendiri sangat mudah dilakukan karena bahan-bahan yang digunakan sangat mudah didapat. Ini kita membahas sesuatu yang terkadang kita kagumi, orang-orang flexing ternyata dibaliknya seperti ini. Itu wajib kita harus cari tahu. Itu tadi kan seperti yang sudah dibahas oleh Bapak Kombes Pol Budi Hermanto ya. Kita benar-benar harus cari tahu apakah benar-benar ini legal atau ilegal. Tapi mungkin kita bisa mendengar mungkin cerita awalnya seperti apa. Ini bisa ikut bergabung. Ya, korban sudah bisa terhubung oleh Mas Ari. Halo, selamat malam Mas Ari. Malam. Iya, Mas Ari boleh ceritakan awalnya bisa ikut bergabung dan pada akhirnya menyadari sepertinya ini penipuan, seperti apa Mas kejadiannya? Awalnya sih saya ketemu teman ya kan, teman lama, teman baik banget, teman komunitas sih awalnya ya, kayak keluarga lah, sering ke rumah, saya pun juga sering ke rumahnya, tiba-tiba dia tuh nawarin produk ini, ATG ini, robot trading yang artinya kita nggak usah repot-repot main sendiri, jadi robot yang mainin. Nah awalnya sih saya nggak percaya, ya kan? Halo? Iya, Pak. Boleh Pak, lanjutkan ceritanya? Ya, lama-lama dibuktikan ini dengan dia bisa ada profit, terus dia bisa narik. Per tiap hari hampir dia bisa narik waktu itu di tahun 2021. Akhirnya besok setelah 1 minggu kemudian saya tuh tertarik karena dia nunjukin ada temennya istrinya itu sampai saldonya waktu itu 70 miliar deh kalau nggak salah. 70 miliar. Waduh, yang sangat banyak sekali itu Pak. kita harus kerja berapa lama? Ya Papa Jack itu. Baik. Itu kan orang Aceh. Kebetulan teman saya itu orang Aceh juga. Baik, Pak Ari akhirnya bergabung, sempat mendapatkan keuntungan berapa kalau boleh tahu? Sempat. Waktu itu kan saya cobain ya kan, benerkah ini bisa ditarik? Saya coba waktu itu. Saya ambil sedikit deh, $100 kalau nggak salah. $100. Dari yang sedikit yang nilainya. Baik. Ternyata bisa ditarik. Dari dana yang dikeluarkan di awal, boleh tahu berapa? Ya. Awalnya sih saya ikut di angka 50 juta. 50 juta, baik. Baru bisa ditarik $100 itu aja Pak ya? Habis setelah itu ternyata bisa ditarik, tiap malam profit sekian persen, nambah lagi. Disuruhnya sama temen WD tambah aja, depo. Akhirnya saya depo kurang lebih total keseluruhannya itu mungkin ya kurang lebih hampir 700 juta. 700 juta uang yang telah disetorkan, keuntungan yang didapat total berapa? Saya narik itu cuma 2 kali nilainya kalau nggak salah 25 juta deh waktu itu. Total itu Pak ya, jauh. 2 kali ya? 700 ke 25 juta. Iya, saya cuma sekali aja bro, karena waktu itu saya yakin banget ini trading bagus ya, saya pikir begitu. Oke. Baik. Saya yakin sama teman saya, saya yakin banget ini oke sih. Kapan Pak menyadari kalau ini ternyata penipuan itu Pak? Halo? Kapan Bapak mulai menyadari kalau ini ternyata ini penipuan Pak? Awal tahun ini setelah
janji-janji sebenarnya dari di akhir tahun 2022 itu saya baru sadar deh, janji-janji si Wahyu Kenzo ini hanya janji-janji doang, nggak terbukti satupun. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita bisa ke Pak Didi di sini. Pak, ini kan banyaknya robot trading ini kan menggunakan sistem Ponzi atau mungkin MLM, bisa dikatakan seperti itu ya. Apakah model seperti ini tuh sebenarnya juga patut diwaspadai karena masyarakat ini kan dekat dengan bisnis penipuan. Tadi seperti Pak Ari diajak oleh temannya. Kan pasti temannya juga merasakan keuntungan yang lebih karena juga sudah mengajak. Apakah memang seperti itu, Pak? Kalau seperti yang diketahui ya? Ya, kebanyakan modusnya memang seperti itu. Dan itu kan bukan bisnis itu. Itu kan bukan investasi. Ya, skema Ponzi itu jelas bukan suatu model investasi. Dia akan runtuh, sistem Ponzi itu akan runtuh jika sudah tidak ada lagi orang yang mau diajak, gitu kan. Ketika tidak ada orang baru mau diajak akan bayar, maka yang di atas tentu tidak akan memperoleh bayaran. Jadi itu akan runtuh. Jadi itu sama sekali bukan investasi. Makanya tadi saya katakan bahwa kami sudah menenggarai itu hanya berkedok, ya sekali lagi itu berkedok perdagangan berjangka komoditi. Disebutnya, dia menyebut sebagai robot trading, seolah-olah itu adalah trading, padahal itu bukan trading. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi, kami sudah coba untuk mengingatkan masyarakat melalui berbagai sosialisasi yang kami lakukan, ya. Namun memang yang dilakukan oleh teman-teman dari robot trading ini kan lebih mendekati kepada sasarannya. Tadi disebutkan temannya yang langsung mengajak, gitu kan. Bahkan di beberapa tempat, ya mohon maaf saya sampaikan ada katakanlah tokoh masyarakatnya yang mengajak, yang mengatakan bahwa inilah sebagai investasi kita, ini akan menghasilkan uang kita di masa pandemi ini. Nah, ketika tokoh-tokoh seperti itu yang mengajak, maka pengikutnya akan banyak sekali. Nah, ini yang terus terang kami memang menghadapi kesulitan ketika menyampaikan bahwa itu adalah investasi yang ilegal. Itu bukan berupa investasi, itu tidak berizin dari Bapepti. Nah, itu memang kami menghadapi kesulitan itu, makanya yang kami lakukan adalah kami bergandeng tangan dengan Satgas Waspada Investasi, dengan Kominfo, dengan Bareskrim, dengan kepolisian dan sebagainya untuk mencoba melakukan upaya-upaya pencegahan. Namun tadi yang terjadi adalah selalu lebih cepat yang katakanlah tertipu tadi, gitu. Yang itu memang kejadian menjadi lebih cepat ke sana. Dan itu menjadi ranah pidana umum, bukan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Begitu kira-kira. Mungkin kita bisa beralih ke Pak Felix di sini. Pak, ini kan skema Ponzi MLM. Sebenarnya kalau yang mengajak ini berarti punya kans untuk menjadi tersangka dong nantinya, Pak, atau gimana? Kita belum tahu ya mengatakan tersangka atau tidaknya, itu melalui perlu ada kajian-kajian hukum. Nanti kan di pihak kepolisian tidak serta-merta untuk mengatakan ini juga padahal dia juga cuma dia juga apakah dia melaksanakan tugas aja ya, Pak, dia juga termasuk misalnya dia juga termasuk korban atau bagaimana. Misalnya saya ambil contoh, misalnya seorang pimpinan kita di tempat kita kerja. Kalau saya mengatakan ke Anda, ayo kamu ikut. Kenapa saya nanti aja yang kaya? Misalnya seperti itu, iming-imingnya. Pasti Anda kan mau, Pak Kepala iso, apalagi beda. Contohnya seperti itu. Nah, demikian trading ini. Karena ini kalau saya lihat, Pak Didit, ini sistemnya seperti pohon faktor lah. Satu misalnya dia harus membawa 3 dapat persentase sekian dan seterusnya. Itu saya langkah-langkahnya seperti pohon faktor. Nah, makanya saya tadi maaf kepada Pak Didit sebagai Bapepti atau JK. Ini memang perlu sekali kita membuat sosialisasi kepada masyarakat via media, via televisi, media sosial. Kita sekarang kan kaya dengan media. Saya minta kepada para pejabat negara yang misalnya Infocom, kepolisian, kejaksaan, atau dinas-dinas terkait untuk memberikan sosialisasi. Manakah yang robot yang disahkan atau diizinkan oleh pemerintah, mana yang tidak, seperti yang kita ketahui tadi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ada 3 aspek itu yang saya sampaikan pada awal tadi. Itu sangat jelas bahwa Bapepti itu tidak sembrono, tidak
begitu saja untuk memberikan izin kepada semua LSM atau MLM itu tadi dan trading itu. Nah, yang kedua yang perlu nanti kita mencari apakah ini ada ranah pidana atau tidak dalam hal ini. Nah, untuk menyatakan nanti ranah pidana, marilah Pak Kombes Budi itu yang sebagai polisi tentu dia acuannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 untuk lidik dan penyelidikan untuk mencari 2 alat bukti yang sah ke 184 KUHP pidana nanti apakah ini termasuk yaitu sudah masuk di dalam ranah pidana atau tidak. Kalau Mbak ini Erna tadi mengatakan ke saya, Pak apa itu bisa masuk pidana atau tidak? Itu perlu kajian karena seseorang itu tidak serta-merta kita bilang, oh kamu pidana, kamu ini. Kecuali kalau dia langsung. Dong, Pak nasabahnya ya. Kita membutuhkan kajian-kajian hukum. Apakah dia masuk nanti 372 atau 378 seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolres tadi, pasal penggelapan dan penipuan, atau nanti ada pemalsuan, apa itu palsu kata-kata, apa palsu bentuk sertifikat, menunjukkan ini dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita kaji bersama, termasuk masyarakat dan kita semua ini, termasuk Anda yang di media elektronik itu memberikan informasi lah kepada masyarakat. Begitu kira-kira Pak Didit. Saya nanti kita mohon maaf Pak Didit kalau saya agak biasa Pak, ini kan kita di sini memang kritik dan saran. Tambah semangat Pak Betul, Didit. Betul. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Di sini tempatnya untuk bersuara. Bus Transjatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Transjatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Utan terus merek angin kepes sing kedadenan daerah Gedung Kandang nipa-nipa pak merek anake sing ape budal kerja. RS meh ae dadi sancak uripe warga, kepek nyolong hutang. Tabrakan renteng sing ngatutno papat kendaraan ketagihan nang jalur Pantura Probolinggo, grebek anggota komplotan maling emas barek gendak. Betul. Kita mungkin masih bisa menyapa Pak Ari nih. Halo, selamat malam Pak Ari. Masih bisa mendengar suara kami? Ya, malam Mbak. Oke, Pak Ari. Ini adalah segmen terakhir. Harapannya Pak ke depan akan seperti apa Pak dari kasus ini? Kalau harapan saya sih tentang ATK ya mohon Pak Polisi ya kita minta dana kita kembali. Artinya walaupun nggak sepenuhnya modal kita berapa aja bisa kembali Pak. Itu harapan dari para korban dan teman-teman saya yang ada di Surabaya. Baik. Modal saya walaupun nggak 100% modal saya udah nggak dikasih untung pun nggak masalah. Baik. Andai kata modal saya 700 juta, saya kembali 1 juta pun saya bahagia deh. Baik. Iya, Pak. Baik. 700 loh. Ini malah kembali. Paling nggak ada yang kembali walaupun nggak harus 700 juta. Pak Ari mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga salam saya itu 4,5 miliar sampai sekarang. Wah. Yes. Semoga ada titik cerah lah Pak untuk kasus betul, ini Pak. Pak. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Salam juga untuk teman-teman korban yang lainnya. Dan satu lagi, biar kita para korban nggak halu, segera ini deh Pak Wahyu nih diputus. Ya, supaya tidak ada korban-korban yang lainnya ya Pak ya. Dari pihak berwajib. Iya Pak. Pak Ari mungkin bisa ceritakan kalau mungkin ada cerita sedikit tentang beberapa korban saat tahu kalau ini adalah penipuan. Kondisi mereka seperti apa Pak? Teman-teman kita yang di Surabaya itu stres.
ada ini teman saya yang dari Aceh ini, bahkan sekarang rumahnya itu sudah digadaikan. Dia udah halu. Selama ini dia mengharap dari ATG ini bisa cair dengan janji-janji dari Pak Wahyu nih. Kasihan bener, namanya itu Om Raja dari Aceh, kasihan dah. Rumahnya digadaikan sekarang itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pembelajaran juga untuk seluruh masyarakat yang sudah menonton tayangan pada malam hari ini. Pak Ari, semoga diberikan kemudahan dan juga untuk teman-teman. Kita mungkin bisa ke Pak Didit dulu di sini. Pak Didit, tadi Bapak juga sempat menyebutkan sebenarnya ada robot trading yang ini legal ya Pak ya. Mungkin kita bisa diedukasi nih Pak sebagai masyarakat, tanda-tanda apa saja kalau kita misalnya ingin berinvestasi atau mungkin ikut robot trading yang legal itu tandanya seperti apa saja Pak? Sehingga nggak salah pilih lah gitu. Baik, terima kasih. Saya tegaskan, tidak ada robot trading yang legal. Baik, tidak Sekali ada lagi, ya? saya Tidak ada ya ini. Tidak ada robot trading yang legal. Ya, itu satu. Kami membuat memang pengaturan kebijakan tentang expert advisor. Ya, expert advisor. Expert advisor dia bisa menggunakan teknologi, tetapi sifatnya adalah advice. Keputusan tetap ada pada investornya, gitu ya. Jadi saya mengambil ilustrasi begini. Siapa sih dari kita yang sekarang nggak pernah pakai Google Map? Ya kan, kita kemana-mana pakai Google Map. Dari yang pakai Google Map, ada nggak yang pernah nyasar? Sering Pak. Gitu. Nah sering kan, artinya apa? Artificial intelligence ini juga ada salahnya, gitu kan? Juga tidak selalu betul. Nah jadi keputusan akhir tetap ada pada investornya. Ya, alat apapun itu hanya untuk membantu, mengadvise, memberikan advice, dan alat itu harus berizin dari kami. Sampai saat ini belum ada, ya, belum ada yang kami izinkan. Itu yang menjadi ini terjadi tadi menjawab Pak Felix bahwa kami belum pernah memberikan izin kepada robot trading apapun, ya kan? Tetapi ada kebijakan expert advisor hanya memberikan advice, alat untuk memberikan advice saja. Itu satu. Yang kedua, tadi saat ini bulan Maret ini kemarin Pak Menteri Perdagangan tanggal 7 Maret mencanangkan bulan Maret adalah bulan literasi PPK. Jadi kami melakukan sosialisasi literasi pembelajaran secara besar-besaran ke seluruh Indonesia. Supaya apa? Masyarakat juga sadar tahu bahwa seperti apa sih investasi di PPK ini, perdagangan berjangka komoditi ini. Target kami adalah meningkatkan pemahaman masyarakat secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami hanya menyampaikan satu saja, 2L. Ya, 2L. Ketika mau investasi yang PBK, lihat L pertama adalah legalnya. Legalitasnya seperti apa? Apakah dia sudah berizin? Izinnya dari mana? Izinnya untuk apa? Jadi jangan-jangan tadi seperti disampaikan, izinnya adalah untuk MLM, tapi dia membuat trading. Kan nggak nyambung gitu kan. Ini SIM motor buat bawa truk, kan nggak, sama sekali nggak nyambung gitu kan. Nah itu. Yang kedua adalah logis. Ya, kita pakai logika kita lah. Investasi dimanapun itu pasti seperti saya sampaikan tadi ada risiko. Tidak ada investasi yang memberikan penghasilan tetap. Dan banyak yang mengatakan hasilnya pasti 10% per bulan. Gitu. Nah, coba kita bayangkan kalau 10% per bulan, saya pikir kita nggak perlu kerja. Betul. Mbak, betul Pak. Dan maksudnya nggak usah kerja, ya kan? 10% per bulan, gitu loh. Iya kan? Kita lihat misalnya ori itu 6% per tahun, ya kan? Itu yang penghasilan tetap. Investasi yang lain, kita investasi di warteg pun, itu penghasilannya naik turun. Jadi investasi selalu melekat pada risiko. Jadi lihatlah pada logisnya, logikanya, ya kan? Mungkin nggak investasi seperti itu, hasilnya seperti itu, gitu kan? Jadi saya nggak mengatakan nggak mungkin 10%. Bisa saja suatu saat naik 10%, hari berikutnya turun 100%. Bisa terjadi seperti itu. Ya, ini investasi yang sangat berisiko. Nah, kemarin di hari kemarin kami sudah melakukan literasi di Surabaya di Universitas 17 Agustus. Jadi kami memang menyasar kelompok anak muda,
kelompok masyarakat agar memahami terkait dengan perdagangan berjangka komoditi ini. Yang kemarin, kondisi pandemi memang ada berbagai keterbatasan. Nah, tapi ketika ini agak dilonggarkan, kami melakukan hal ini besar-besaran. Ya, kami melakukan ini besar-besaran. Dan kami mengajak semua media online, media yang media cetak dan sebagainya untuk menyuarakan hal ini. Karena ini korbannya udah sangat banyak, gitu kan. Korbannya sangat banyak dan yang kadang-kadang yang uangnya cuma segitu aja ditaruh di investasi. Padahal teori investasi mengatakan bahwa kalau duitnya cuma segitu aja, jangan untuk investasi. Lebih baik untuk persiapan misalnya ada anak sekolah atau apa gitu. Jadi investasi tentu harus mengikuti kaidah-kaidah. Jadi 2L, logik dan legal. Legal dan logik. Baik, itu kira-kira, setuju Mbak. sekali Pak. Terima kasih Pak Didit untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Ya, nggak sesimpel itu, harus kerja. Kalau kayak gitu Pak Presiden tinggal bikin robot aja buat seluruh masyarakat Indonesia kaya kan ya. Pak Felix, mungkin harapannya Pak. Kalau saya memang apa yang disampaikan oleh Pak Didit ini kan sudah masuk logika lah, masuk pemikiran kita yang praktis. Tapi pada saat-saat tertentu, di mana masyarakat itu diiming-iming Pak Didit, bahwa diiming, oh ini ada, kamu kasih 100 juta, nanti untungnya 150 juta. Dan sebenarnya kalau di dalam pemikiran yang logik tadi, kan saya tidak masuk akal. Ya, tetapi toh sekarang robot ini juga kan seperti yang saya katakan di awal tadi. Ada yang dilegalkan, ada yang tidak. Maksud saya tadi begini Pak, yang dilegalkan itu pasti disetujui oleh Bapepti dan juga oleh otoritas jasa keuangan. Nah itu kalau saya kutip Pak, sebelum saya ke sini tadi, dan saya tadi dari Jogja hari ini, saya itu ditelepon oleh GTV, Pak Felix ini, saya sampai mengutip salah satu buku mengatakan bahwa robot trading atau expert efficient itu boleh beredar, harus memiliki beberapa fitur. Salah satunya open and close posisi transaksi. Yang kedua mengubah stop loss dan target profit. Dan seterusnya ada beberapa. Karena waktu kita... Nah itu adalah salah satu contoh. Makanya kalau tadi Pak Didit mengatakan tidak ada sama sekali. Tapi toh kenyataan beredar di masyarakat juga ada. Seperti kita juga mata uang. Misalnya saya beli dolar misalnya ini. Dong saya ada uang sisa. Saya bilang istri saya, Bu, ini kita ada uang lebih, beliin aja dolar. Siapa nanti naik, tahu nanti naik kita jual. Kalau turun, kan itu kan legal aja kan. Tapi kebanyakan sekarang ini kan Pak turun Pak Didit. Maka harapan saya tadi sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Didit terakhir itu. Ayolah kita gandeng tangan, media sosial, media elektronik, media-media cetak lainnya supaya sama-sama yuk kita menyampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat kita ini maaf, ada yang kalau di Pulau Jawa sih saya yakin semua pendidikannya sudah tersebar dengan cukup. rata ya Pak. Iya. Ya, betul. Tapi kalau di luar ini yang perlu kita bahas betul. Itu harapan kami Pak Didit yang di bawah ini. Ya. Kebetulan saya juga memang seorang akademik, saya juga seorang pengacara, advokat, dan saya juga seorang pengamat hukum, saya juga seorang dosen. Tapi ya saya juga melihat itu, saya juga sangat hati-hati ya kepada siapa saja yang pernah diajak oleh orang banyak itu Pak. Bahkan di sekolah itu pasti datang. Seperti yang terjadi di ITB itu kan. Banyak mahasiswa jatuh. Pak Felix, terima kasih banyak informasinya. Ya, ini sangat benar-benar mengedukasi masyarakat. Jadi hati-hati kalau ingin berinvestasi, dua tadi ya. Harus legal ya, izinnya dari mana, untuk apa, dan juga logis ya. Tahu kalau setiap usaha itu ada resikonya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran ke depannya. Ya, untuk yang menjadi korban, Pak Didit juga terima kasih. Dan juga Pak Ari, terima kasih banyak. Dan akhir kata saya Rina Koto. Saya Pulung Siswantara. Pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Ucapan terima kasih kepada masyarakat, kepada GTV juga yang mengundang saya ke sini. Mudah-mudahan sebentar lagi teman-teman muslim untuk memasuki hari raya puasa. Betul, Pak. Bulan puasa supaya ini kita jauh dari segala cobaan godaan yang tidak benar. Dan saya sebagai seorang Katolik, saya juga saat ini sedang puasa dan pantang
40 hari lamanya saya menunggu hari wafatnya Isa Al-Masih. Saya mendoakan supaya kita itu jauh dari segala cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan aturan atau regulasi negara. Terima Terima kasih, kasih, Pak. selamat malam, Sampai Tuhan jumpa. berkati.